Kita ke kabar selanjutnya, nama ketiga tersangka pelaku pembunuhan Vina tercantum di daftar pencarian orang. Awalnya ketiganya diketahui tinggal di Banjarwangunan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Namun setelah ditelusuri petugas kepolisian dan pihak desa, ketiganya tidak tinggal di desa tersebut. Bang, coba lu cek akun TikToknya ini. Si Linda, katanya sih ini Linda. Katanya gitu. Jadi yang dimana dia ngasih screenshotan si Dinda ini pernah speak up di salah satu komentar postingan mana, gue lupa, nggak tahu. Gue cek bang, ya kan? Gue cek akun TikToknya, gue izin gitu ya segala macam, gak lama ting, wih, balas nih. Pas gue balas, itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Tentunya dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya kehadiran seorang narasumber. Di mana narasumber kita ini spesial sekali, karena narasumber kita ini adalah bagian dari tim YouTube Jejak Backpacker. Dan di mana narasumber kita ini yang memegang akun TikTok Jejak Backpacker Misteri yang beberapa hari belakangan ini viral, kontennya diambil dan diposting oleh orang-orang tanpa izin ya pasti ya, tapi kita tetap senang juga gitu dengan dipostingnya konten dari Jejak Backpacker Misteri ini. Nah, di sini kita akan mencoba mengulik lebih dalam lagi bagaimana kisah atau Sudut pandang lah ya. ya, sudut pandang ya. Iya. Sudut pandang dari narasumber kita ini atau admin dari Jejak Backpacker Misteri. Kemarin kan teman-teman mungkin dengar suara-suaranya aja ya. Nah, ini kita dengar secara langsung gimana. Langsung aja kita tidak berkenalan karena saya sudah kenal dengan Bosen. beliau. Bosen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bosen. Setiap hari ketemu. Ya, jadi gini ya, Andre ya. Kan kemarin itu ya, lo posting tentang Vina ya. Iya. Tentang Vina ini, di mana Bang Andre ini sempat berkomunikasi langsung dengan Linda. Ini Linda yang asli ya. Kalau Masih diduga sih. masih diduga ya. Tapi kalau ngelihat postingannya, Ya, gue sih kalau ngeliat postingannya itu Linda sih bang. Tapi ntar gue jelasin deh. oke, nah bagaimana ini konten-kontennya Jejak Backpacker Misteri ini bisa viral? Kita langsung aja tanya ke Bang Andre langsung. Gimana Bang Andre, udah siap? Ya, Siap. oke. Oke, tapi kita ngopi dulu, Liong. siap, Iya, Liong. ada kopi Liong. Oke. Iya. Ngopi dulu Wah, kita. mantap. Ngopi dulu guys. Panas ini kopi Liongnya mantap. Oke, Bang Andre. Oke. Ya, gimana? Silakan. Jadi gini bang, sebenarnya ini gue disclaimer dulu ya bang. Gue disclaimer dulu bahwa gue nggak melangkahi ya, gue nggak melangkahi pihak yang berwajib ya. Jadi ini hanya sekedar opini gue aja gitu. Jadi sebelumnya gue udah tahu kasus ini pada tahun 2016 karena gue sempet denger juga kan zamannya Facebook tuh. Nah setelah filmnya udah ditayangkan, kan gue sempet bilang ke lu kan bang, Iya. bang nih Vina nih yang dulu apa Viral. namanya viral terus diangkat jadi film gitu ya kan, kisah nyata gitu. Akhirnya gue nonton kan sama Bang Ale dan ada beberapa teman-teman kita juga. Nah kalau pas kita nonton itu emang menurut gue bang ya itu lebih ke kasihan sih, lebih ke kasihan lah ya. Terus juga
merindingnya gue bukan main ya kan. Setelah selesai itu nonton ya kan, akhirnya kita pulang kan tuh. Kita pulang, gue nggak bisa tidur bang. Gue jadi kayak kepikiran. Gue nggak tahu ya kalau lu ya. Gue langsung kepikiran kayak, masa sih 3 DPO ini nggak ketangkep gitu. Gue bener-bener gue di situ belum langsung cari siapa yang 3 DPO ini gitu ya kan. Gue masih bengong lah, bisa dibilang kayak, duh gue gimana ya, kayak gue bener-bener nggak bisa tidur, kepikiran dengan film itu, dan pada akhirnya gue inisiatif bang, gue inisiatif sendiri. Coba deh gue cari-cari dulu gitu ya kan. Gue cari-cari dulu, itu emang gue nggak ada kepikiran untuk konten. Gue nggak ada kepikiran buat di up di TikTok gitu, nggak ada. Jadi gue cuman iseng dulu nih, gue liat-liat dulu yang dimana gue sama sekali gue nggak tahu akun EG itu seperti apa, yang mana dan sekarang pun juga masih diduga ya. Nah setelah gue cari-cari, sampailah nih gue ke akun Facebooknya Apung RP, gitu. Nah setelah itu gue lihat-lihat, itu belum rame bang. Sekarang tuh kemarin tuh gue terakhir gue cek di postingan Facebooknya Apung RP itu udah sekitar 3.000 atau 2.000 komentar deh ya. 3.000 komentar deh kurang lebih. Kalau sekarang ya. Nah waktu pas gue ngecek itu belum rame bang. Hanya ada beberapa netizen yang udah mampir gitu. Nah setelah itu gue kulik, gue lihat-lihat itu sampai ke postingan 2016. Itu panjangnya bukan main bang, gue scroll. Jadi bahkan kalau kalian mungkin sempat scroll juga ya di akun Facebook itu bener-bener panjang. Karena yang bikin panjangnya itu sehari itu bisa 3-4 kali postingan bang. Jadi kan lumayan tuh, ya kan. Nah, di mana ada rasa kecurigaan gue di akun Apung RP ini. Gue curiga karena sekarang gini deh bang. Kalau nggak salah ya, Pina itu meninggal di tanggal 27 bulan Agustus 2016 ya. Mungkin kalau misalkan salah koreksi nih. Dimana itu si Apung RP dia sempat bilang kayaknya gua nggak perlu deh tahu untuk secara kronologinya secara langsung gitu, kayak seakan-akan wah nih maksudnya apa nih gitu. Dia bikin postingan kayaknya nggak perlu tahu deh kronologinya gitu, isun gitu. Mungkin teman-teman bisa cek ya kalau misalkan emang gua salah di revisi. Nah di situ gue mulai ketimbul kecurigaan. Terus gue cari, tapi gue nggak sampai di situ. Gue cari-cari lagi. Nah ketemulah nih, kalau nggak salah di tahun 2017 atau 2018 dia sempat bikin status kayaknya harus pindah gitu. Jadi seakan-akan postingan dia tuh dia bakal pergi dari Cirebon itu gitu. Nah di atasnya lagi itu dia sempet postingan dia mau ke Jakarta. Oke, sampai situ gue masih menduga-duga tuh. Nah pada akhirnya gue bikin video ya kan, dengan menurut opini gue. Terus juga gue bertanya nih kepada yang di TikTok gitu, kalau emang kalian ada merasa kejanggalan atau gimana, coba kalian tulis di kolom komentar, kan gue bilang gitu kan. Rame bang, rame tuh di situ, rame kayak, oh iya bang, kok nyambung ya gini gitu ya kan. Komentarnya itu ada beberapa yang komentar seperti itu. Di situ setelah gue kayak mendapatkan poin-poinnya, gue kepo lagi bang. Dimana bentar ya, gue cek, gue takut salah. Bentar. Nah, yang tadi gue bilang ke lu bang, yang tahun 2017 tanggal 7 April
Dia bikin status udah nggak ada alasan untuk tetap tinggal nih. Lu lihat ya. Oke. Nah itu tuh, itu juga sempat rame. Nah setelah itu, ya kan, ini kita bahas di akun si Apung RP dulu ya. Di situ si Apung RP itu, kalau kita cocologikan ke ada salah satu akun Egi Ripra itu sama bang. Oke. Jadi fotonya sama gitu ya kan, yang membedakan tahunnya aja gitu. Dia buat Facebook, bergabung di Facebook tuh tahun berapa gitu. Tapi yang secara gua lihat banyak kejanggalan itu ada di akunnya si Apung RP Oke. gitu. Jadi mungkin ya ini mungkin menurut gua si Egi ini tuh banyak akun bang. Oh. Banyak. Gitu, banyak cloningannya dia. Iya banyak, nggak cuman 2 atau 3 gitu ya yang gue temuin ya. Entah itu dia emang buat ngegocek atau kayak gimana, gue juga kurang paham. Nah, gue masih menelusuri di akun Apung RP ini, gitu kan. Nah, gue bikin konten lagi nih bang, ya kan. Gue bikin konten lagi yang dimana, ya kan. Sekarang gini deh bang, COVID itu masuk ke Indo tahun 2020. 20. Bener nggak? Betul. Nah, itu waktu pas gua cross check ke bawah ya kan, dari tahun 2017 sih kalau nggak salah ya. 2017 itu sampai 2022 itu dia pakai masker, Bang. Pakai masker. Jadi kan kalau misalkan kita pikir-pikir sekarang gini deh. Kalaupun emang pada zaman itu FOMO ya, ikut-ikutan atau lagi trennya, itu yang pasti temennya pakai masker dong. Oke. Iya nggak? Dan pada saat itu dia sempat selfie sama ketiga temannya deh kalau nggak salah, sama dia jadi berempat ya. Itu ketiga temannya nggak pakai masker bang. Dia sendiri pakai Dia masker. dia sendiri yang pakai masker gitu. Makanya gue disitu kayak apakah ini? Gue gituin kan. Gue sempet menuganya ke dia. Makanya gue dalamin dulu, gue dalamin terus kan tuh si akun itu gitu loh. Nah setelah itu waktu gua scroll lagi ke atas ya kan, jadi gua dari bawah dulu bang, dari 2016 ke atas gitu. Gua scroll lagi ke atas, itu dia sempet nge-tag, gua nggak tahu ya, kalau gua pribadi ya mungkin berpikirnya akun RP ini adalah akun yang udah mati, tapi si orang ini nggak tahu pasportnya. Password. Kalau menurut gua nih, dia sempat nge-tag ada salah satu akun yang bernama Egi Ripra. Oke. Jadi kayak semacam di collab gitu loh bang, ya kan? Kalau menurut gua itu yang nge-tag dari akunnya si Egi Ripra. Jadi mungkin lu paham bang atau pernah ngeliat Facebook kan akan membagikan kenangan, Iya, betul. bener gak? Nah itu kalau menurut gua mungkin itu di tag sama si Egi Ripra yang pada akhirnya kecantol nih akunnya Egi Ripra sama si Apung RP gitu. Gua cek dong si akun Egi Ripra ini. Waktu pas gua cek ya itu postingannya ya setelah akun si Apung RP itu gitu loh. Oke. Nah tapi gue di situ masih mencurigai akun Egi Ripra ini akun mati. Gue masih mencurigainya akun ini akun mati, ya kan? Karena emang dia nggak ada postingan pada saat itu. Dia terakhir 2020 kalau nggak salah. Dia bikin status itu collab sama si Apung RP ini. Nah setelah gue scroll ke bawah. Ada di salah satu konten yang dimana dia lagi ngegitar bang. Nah di postingan itu rame bang,
debat. Ternyata si Egy Ripra ini ngebales komentar salah satu netizen yang bernama Dina atau Dinda ya, gue lupa deh itu. Itu sempat debat. Jadi yang pasti cewek lah ya. Dia sempat debat yang dimana si netizen ini menuduh si Egy Ripra gitu, kayak, "Udah lu ngaku aja lu gini gitu ya kan." Oke. Pas gue lihat dibales. Lah, oh berarti ini akun aktif nih. Aktif. Gitu ya kan. Oh berarti ini akun aktif nih. Udah tuh, gue udah dapat poinnya. Oh ini akun nggak mati, ini akun masih aktif gitu ya kan. Nggak lama dari situ, itu gue juga udah gue sempat up di TikTok. Itu lumayan tuh bang, viewersnya tembus 5 juta atau 4 juta deh itu. Gue nggak sampai di situ, ya kan. Itu gue hari berikutnya, itu gue 3 hari berturut-turut gue kurang tidur bang. Makanya lu tahu kan, gue bangunnya sore gitu ya kan. Karena gue masih penasaran dengan akun itu. Nah, yang dimana keesokannya itu gue menemukan ada salah satu akun yang bernama aduh gue lupa ya namanya siapa. Bentar, gue cari dulu bang. Gue penasaran banget sama dia. Bentar, oh nih. Gue ketemu salah satu akun yang menurut gue mencurigakan nih. Itu namanya Arko YS. Itu gue bikin juga tuh kontennya bang. Gue kulik nih si akun Arko ini. Dapat gue bang. Yang bikin gue mencurigakan, dia sempat bikin status kisah nyata Cirebon. Tanda kutip akibat Kawasaki. Nih lu baca nih. Bikin status kan? Oke. Dia bikin status itu pada tanggal 17 Desember 2017. Yang bikin gue penasarannya, ada yang bales bang. Itu temen dia, itu kan? Itu temen dia. Ngebales itu kalau nggak salah di 6 tahun yang lalu. Jadi ada salah satu temen dia yang komentar bahwa kalau dari gua simpulin ya, yang gue simpulin, dia seakan-akan tahu pelakunya siapa, si Arko ini. Oke. Kalau gue simpulin, ya kan. Ada yang komentar kayak siapa gitu ya kan. Terus si Arko ini sempat bales pelaku kedua, pelaku ketiga, pelaku keempat, dan itu di tag Facebooknya. Penasaran dong gue. Tapi gue nggak sampai situ. Gue masih mau nelusurin komentar itu. Pas gue lihat ada salah satu yang bernama Nanan. Mungkin teman-teman bisa cek tuh ya di Facebooknya Arko YS. Tapi ini gue masih diduga ya. Si Nanan ini sempat bilang kalau di bahasa Indonesianya itu, terus pelakunya siapa? Gitu. Nggak lama dibalas lagi bang. Ini komentar 6 tahun yang lalu ya. Dibalas sama si Arko. Yaitu Apung RP. Oke. Berarti kan gue di situ. Bentar. Berarti ini anak kemungkinan bisa tahu nih. Oh dia bisa ngeklaim pada saat itu pelakunya itu si Apung RP. Dan di mana Apung RP itu menurut gua sama si Egy Ripra itu sama. Gitu. Jadi ibarat kalau menurut gua nih ya, jadi si akun RP ini adalah akun dulu, akun lama lah bisa dibilang. Nah, Egy Ripra ini akun yang baru. Gitu. Berarti kan bisa kita simpulkan bahwa oh pelakunya si Egy Ripra. Kan gitu. Udah tuh. Gue dapat poin lagi. Gue bikin PT lagi dengan konten yang itu. Responnya masuk akal. Teman-teman juga komentar, wah ya nih bang, ini harus telusuri lagi bang, gini-gini. Gue makin penasaran lagi kan dengan komentar netizen gitu ya kan. Coba deh gue cari lagi gitu.
Setelah gua cari lagi, ya, bentar. Nah, setelah gue cari lagi, ini masih berkelanjutan di komentarnya si Arko. Kan si Arko itu sempet mensematkan pelaku kedua, pelaku ketiga gitu ya kan. Gue klik ada salah satu yang bernama Trisna Wardana. Dia si Arko ini ngetek nih pelaku kedua Trisna Wardana kalau nggak salah ya. Gue lihat bang, gue klik, gue cari tuh, ya kan, gue riset lagi lah gitu ya kan, gue penasaran. Gue scroll lagi sampai ke 2016 bulan Agustus tanggal 28. Kan tadi gue udah bilang ke lu bang, sebelum kita bahas ke si Trisna ini, Pina kan meninggal di tanggal 27 Agustus 2016. Dan si Trisna ini bikin status tanggal 28 Agustus 2016. Nih, lo kalau nggak percaya. Oke. Itu oke. Oke. Gue riset lagi bang. Ternyata Pina itu meninggal tanggal 27 Agustus 2016 malam hari. Yang dimana itu kan si Trisna ini bikin status 28 Agustus 2016. Gue klik bang. Jadi kursor gue nih, gue ke tanggalnya ya kan. Itu nongol bang. Jam 1:30 siang. Yang berarti dia bikin status setelah Pina meninggal. Dan dia bikin status makasih manis buat semuanya. Tanda emot sama emot ketawa. Nih, lu lihat. Oh, oke. Oke. Gak cuma sampai situ, Bang. Ini ada kejanggalan lagi. Setelah gue cek komentarnya itu, ya kan, ada salah satu netizen yang berkomentar, ini di akun namanya Dimas Chat namanya. Dia tuh kayak semacam merinci dari statusnya si Trisna ini. Makasih tanda tanya sama dengan kepuasan. Manis sama dengan korban. Buat semuanya sama dengan yaitu kalian para pelaku. Tanda yang gue bilang menurut gue itu adalah tanda peluk. Apakah tanda ini menunjukkan sebuah objek? Jadi kayak semacam simbol gitu loh bang. Emot ketawa sama dengan dia menyukai momen tersebut. Tanggalnya sama, artinya apakah dia sedang menarasikan melalui status? Coba deh kalau kita main secara logika bang ya. Tapi setelah gue bikin PT ini, gue menanyakan juga kepada netizen gitu ya kan, bahwa yang masih gue penasaran dari emot kayak tanda peluk itu maksudnya apa? Dan banyak yang berkomentar bahwa netizen beranggapan bahwa emot itu adalah maaf, tanda kelamin wanita. Jadi kayak dia merasakan rasa kepuasan dengan ya dia ngasih mendeskripsikannya melewati emot itu bang. Kalau menurut gua ya, itu sempet rame komentarnya bahwa wah ini masuk akal nih, ini harus banyak yang bilang oh ini harus diusut nih atau gimana gitu ya kan. Tapi yang pasti gue di sini, gue bukan intel, gue bukan berarti melangkahi pihak berwajib. Yang pasti ini hanya opini gue aja bang, gitu. Dan gue nggak berani kalau untuk masalah usut atau kayak gimana, ya itu nanti kita lihat pihak berwajib aja gitu ya kan bang. Kita hanya
menyuarakan pesan dari netizen itu gitu loh. Karena kan di sini kan kita sebenarnya kasus Vina ini kan cuman mencari keadilan, Bang. Ya kan? Itu sebenarnya tujuannya gitu. Gua bikin PT itu ya tujuannya seperti itu. Nah, setelah itu nggak cuma situ, Bang. Ada lagi gua. Kan tadi gua udah sampai masuk ke akunnya temannya si Arko, ya kan? Yang dimana itu masih berkaitan, Bang. Masih berteman itu, masih berteman. Kalau kalian bisa telusuri, itu tuh masih saling berteman di Facebook. Sekarang gini deh, Bang. Sebelum gua lanjut ya. Sekarang gini. Zamannya Facebook, apapun yang kalian lakukan itu pasti bakal bikin status. Iya. Bener nggak? Karena gue ngerasain juga, mungkin lu juga kan. Pasti, mungkin teman-teman juga zamannya Facebook itu pasti lu mau ngapain kek, lu makan atau lu mau jalan malam mingguan kek, itu pasti lu update. Lanjut nih, gue dapat clue lagi yang dimana gue iseng lah cari ke Facebooknya Vina almarhum. Mungkin teman-teman udah tahu ya akun Facebooknya siapa. Gue cari, gue riset lagi, gue lihat-lihat lagi, ada di mana salah satu statusnya si Vina ini dia sempat bilang bahwa lu tahu nggak, gue tuh sakit hati, lu tuh nggak ngertiin perasaan gue. Kalau di bahasa kitanya gitu ya, dia sempat bikin status seperti itu. Dan lu mau tahu, Bang? Itu komentar satu-satunya dikomentari ada yang bernama nama akunnya Egi Cuy. Berarti kan kita bisa menduga bahwa berarti sebelum akun RP itu dibuat ya, akun Egi Cuy dulu nih. Gitu. Yang dimana mungkin kan kita dapat informasi bahwa si Egi ini suka sama Vina. Ya kan, selalu mengejar dan suka mengganggu. Kemungkinan itu si Egi Cuy akun lamanya dia, dan dia sempat berkomentar, gua nggak mau tahu, dan gua pokoknya kayak semacam ketawa gitu. Gua nggak mau tahu dan gua apa deh kalau nggak salah itu. Hahaha. Gitu, Bang. Jadi kayak semacam komentar seakan-akan lu mengomentari lu nggak suka dengan orang itu. Itu tuh dengan kejanggalan juga tuh. Gua dapat informasi, dapat clue lah gitu, dapat clue lagi. Nah, setelah itu gua klik nih, ternyata bener, Bang, si Egi Cuy ini bergabung di Facebook tahun 2013. Gua lupa untuk tanggal sama bulannya, yang pasti dia bergabung di tahun 2013. Mungkin itu adalah akun pertama dia sebelum akun Apung RP. Makanya kan gue bilang Egi ini banyak akunnya, Bang. Tapi kita juga masih mengira-ngira ya, masih menduga emang bener atau kayak gimana. Kita lihat nanti aja gitu. Nah, setelah itu ini masih berkaitan dengan Egi ya. Jadi itu kan banyak, Bang, apa namanya, orang-orang yang ngasih informasi, Bang. Jadi kayak inisiatif sendiri, kayak, Bang, lu cek ini, Bang, lu cek akun ini, Bang, lu cek ini, Bang, gua dapat info ini, Bang, di screen. Wah, banyak, Bang, banyak banget. Bahkan ke Instagram gue juga, bahkan ke admin juga kan. Bahkan ke admin juga di chat kayak dia inisiatif buat, saking antusiasnya gitu ya kan. Nih gue dapat informasi nih gini-gini, tapi di situ gue nggak mau yang namanya merepost doang, Bang. Gue juga harus tahu dulu nih sumbernya dari mana, kayak gitu kan. Ya walaupun emang itu masih diduga, tapi kan seenggaknya gue harus tahu dulu, kayak gitu kan, Bang. Gue minum dulu kopi boleh, Bang? Iya, boleh. Biliong. Ya. Biar nggak ngantuk, kayaknya ngantuk berat. Iya, soalnya ngoceh mulu nih. Bentar ya, ngopi dulu teman-teman. Oke, gua lanjut nih. Karena seret anjir tadi. Oke. Nah, di situ kan gue lanjutin ya. Itu kan banyak banget yang komentar, bahkan DM juga.
ada salah satu gue dapat informasi, nggak gue sebut ya, nggak apa-apa deh gue sebut, tapi gue nggak kasih tahu akunnya ya. Dina, dia sempat ngirim foto yang dimana kan gue sempet bikin PT yang dimana Egi ini ternyata punya Facebook bang. Ini sebelum gue lanjut ya, jadi gue mundur dikit. Gue sempet bikin PT. Egi ini punya Facebook, punya Instagram. Gue cari juga, ternyata di akun Egi Ripra itu yang nggak ada fotonya ya, itu berteman bang sama Pina. Pina punya 2 akun Instagram dan itu diikutin semua. Dua-duanya diikutin. Awalnya gue disitu mengira fix ini akun mati, karena emang nggak ada postingan, nggak ada foto profile gitu ya kan. Ya udah, oh mungkin ini cara dia menghilangkan jejak atau kayak gimana gitu ya kan. Jadi udahlah ini akun mati aja gitu. Setelah gua buat PT itu di TikTok, rame bang responnya. Banyak juga yang laporan, termasuk laporan si Dina ini. Gitu. Dia sempet ngirim foto, bang, lu cek lagi deh. Soalnya ini gue di fallback bang sama dia. Di beberapa jam yang lalu dia bikin story. Hah? Serius lu? Nih, kalau nggak percaya ya, gue kasih tau ke lu bang. Mana orangnya nih? Bentar. Nih. Oh sorry, bukan Dina, Dinda. Nih bang. Tuh. Dia nge-screen recording gitu. Bahwa si akun yang maksud gua itu akun mati ternyata masih aktif. Dia sempat bikin story dan di dalam bentar, jangan dikasih dulu ya. Dia pada intinya si Dinda ini ngefollow si akun Egi yang gue maksud itu, ya kan? Yang diduga Egi ya. Ya, yang diduga Egi itu di fallback bang. Disitulah si Dinda ini ngirim ke gua. Setelah ngirim, waktu pas gue lihat itu dia bikin story yang dimana lagi di dalam mobil bertiga malam-malam, entah itu kemana, bertiga. Dan yang tadi gue bilang si siapa namanya Egi ini mengikuti 2 akun Instagramnya si Vina, itu emang bener. Dikirim juga sama si Dinda. Nih bang, bener kan akunnya? Pas gue liat bener. Nah itu makanya kalau apa ya, yang mungkin bikin gua pribadi atau teman-teman kalian yang di luar sana yang masih mencari keberadaan si Egi itu di mana gimana, karena kalau kita curigai kalau untuk mengarah kasus ke si Pina ini hampir mirip bang gitu. Jadi netizen tuh akan terus nyari si 3 DPW karena emang ada kesamaan gitu. Makanya sampai sekarang masih rame kan gitu, dan belum tahu juga sih siapa ya gitu yang pelaku aslinya gitu. Udah tuh sampai situ kan. Ada yang ngabarin gua lewat DM juga. Ini kita bahas ke si Linda nih bang. Oke. Ada yang DM gua, cewek juga. Bang, coba lu cek akun TikToknya ini. Si Linda, katanya sih ini Linda. Katanya gitu. Jadi yang dimana dia ngasih screenshotan si Dinda ini pernah speak up di salah satu komentar postingan mana, gue lupa, nggak tahu. Gua cek bang, ya kan? Gua cek akun TikToknya, gue izin gitu ya segala macam, gak lama ting, wih balas nih. Pas gue balas, itulah
kenapa gue bisa bilang bahwa ini adalah Dinda, walaupun emang gue masih menduga ya. Linda. Oh ya, Linda, sorry, thank you bang. Nah, sekarang gini bang, ini kita main secara logika aja ya. Kasus Pina ini kan kasus bukan main-main bang, kasus besar lah, yang sampai sekarang udah beberapa tahun belum terungkap gitu. Siapa sih yang mau mengaku-ngaku dia adalah Linda? Waktu pas gue cek akun profilnya itu, gue di Polbek ya sama dia. Itu emang akun lama dia bang. Akun lama dia, emang dia bikin TikTok itu udah lama, dari tahun berapa itu ya kan. Udah lama, dan gue cek pun juga ya selayaknya kayak kita bikin konten gimana sih, sama keluarga, sama suaminya, sama anaknya. Bahkan anaknya pun gue lihat masih kecil bang. Masih kecil gitu. Dan dia intinya pernah berpesan ke gue gini, saya akan klarifikasi, tapi saya takut. Dibilang gitu. Gue bingung dong, takut kenapa? Gue gituin. Justru malah kalau misalkan si Linda ini tidak speak up, malah dia yang jadi sasarannya gitu loh bang, paham nggak? Karena kan masih bertanya-tanya, gue pun juga bertanya-tanya gitu. Kak, udah nggak apa-apa sih, speak up aja gue gituin. Atau kakak laporan ke pihak berwajib atau kayak gimana gitu ya kan. Nah, tapi di situ gue nggak bisa ngejelasin secara rinci bang ya, karena kemarin pun juga kena somasi ya. Jadi gue ngasih clue aja ya ke teman-teman atau ke lo bang nih. Yang pasti Linda ini, Linda yang chat sama gue nih, yang chat ke gue, yang pasti dia sudah dalam penanganan aman, pengawasan aman lah, gitu. Jadi gue nggak bisa secara detail ya, maksudnya pengawasan aman itu seperti apa, gitu. Dan gue cuma ngasih informasi ke teman-teman bahwa itu bukan chat diri gue sendiri. Buat apa? Gitu, gue mainin demi konten gitu ya kan. Gue ngebohongin publik atau gue main-main dengan kasus ini gitu ya kan. Itu hal yang bego sih menurut gue gitu loh bang. Makanya walaupun emang itu bukan Linda asli, tapi gue udah sempet screenshot dan ya gue untuk kalau misalkan ditanya bener nggak ini gini, ya gue tinggal ngasih unjuk aja ini kak, atau ini pak gitu ya kan, ini akunnya, ini udah saya ada data-datanya gini-gini. Itu buat backupan gue aja sih bang sebenarnya. Gue nggak akan pernah spill akunnya siapa, fotonya. Yang pasti menurut dia mengakui adalah dia Linda, sahabatnya Pina gitu. Dan dia hanya ingin mengungkapkan perasaan dia yang dimana netizen tuh menuduh dia gitu. Yang pasti gue nggak tahu ya untuk kebenarannya. Kita lihat aja nih kedepannya kayak gimana. Itu sih bang. Itu aja sih. Berarti ceritanya atau hasil penelitian dari lu tuh udah sampai di situ aja. Ya. Nah, kalau menurut lu kesimpulan dari yang hasil kulikan lu sama filmnya ini gimana? Ada kecocokan. Ada kecocokan. Nih, lu mau tau nggak? Di BSM nggak ada lu kan? Gua Bang Didit sama si Teteh. Sore-sore bang. Ini gue sempet bilang ke dia, ke mereka ini berdua ini. Gue pengen tanggapan kalian. Menurut kalian ini Linda asli atau bukan? Gue bilang gitu kan. Gue kasih tahu bang akunnya. Nih. Ratus kata. Responnya bareng. Itu mah mirip, katanya mirip sama yang pemeran film si Pina itu bang. Dia bilangnya gitu. Itu mirip sama pemeran filmnya dong. Itu. Sekarang gini deh bang. Kalau gue pribadi ya, menurut gue pribadi, film kisah nyata itu akan sedetail itu untuk menyamakan dengan kasus yang secara rinci gitu loh. Tokohnya. Ya. Itu.
Tapi yang sampai sekarang gue masih bingung, gue kehilangan kabar dari si Linda. Yang kemarin gue sempat speak up, si Linda sempat nge-DM gue lagi. Itu chat terakhir ya, chat terakhir yang dimana dia kena somasi. Dan gue nggak tahu maksud somasi itu karena dia speak up kah atau kayak gimana, gue juga kurang paham bang. Itu makanya gue sampai sekarang tanda tanya, ini kenapa? Kok nggak ada kabar lagi? Gue kabarin lagi bang. Nih kalau lo nggak percaya, gue ngabarin lagi. Dan itu nggak ada balasan dari dia. Nih, bentar teman. Nih, gue nggak bakal spill ya. Tuh. Oh iya. Gue nggak dapet kabar lagi. Tapi kan hasil chatannya itu kan ada di situ menyebutkan bahwa si Linda ini nggak berteman sama, maksudnya nggak berteman akrab ya, cuma sebatas temen aja gitu maksudnya. Ya. Nah kalau di filmnya ini kan memang di situ mereka kelihatan berteman akrab ya. Bisa bilang sahabat lah. Kalau dalam film kan? dalam filmnya netizen yang beranggapan bahwa Linda ini adalah salah satu kunci ya. Banyak yang bilang gitu. Kunci dari kasus ini. Betul. Padahal pas gue lihat dari isi chat dia, itu dia kayak semacam terancam bang. Makanya dia kayak dilema gitu loh. Kayak gue tuh sebenarnya udah resah, gue pengen speak up. Tapi gue bingung, paham gak sih bang? Iya. Gue bingung, gue harus kayak gimana gitu. Dan itu balik lagi alasannya dia nggak speak up, ya ada yang itulah, paham lah, yang dibalik itu, maksudnya bisa dibilang, gue bilang itu pengawasan yang baik tuh. Jadi ya gue juga kurang paham bang ya. Tapi yang pasti dia bilangnya seperti itu. Saya bahkan keberadaan dia aja nggak boleh. Gue nanya, kakak stay di mana? Oh maaf kak, saya nggak bisa gini gitu, kayak disembunyikan lah gitu. Jadi yaudahlah, cuman itu aja sih, gue dapat pesan itu aja kayak gitu. Iya, di copy lagi. Nah, kalau untuk si ini sendiri, Vina sendiri pernah datengin lu nggak, lihat mimpi atau apa gitu? Alhamdulillah enggak sih. Tapi kalau untuk disamperin lewat mimpi gitu ya enggak sih bang. Lebih ke gue nggak bisa tidur. Gitu aja. Gue nggak bisa tidur karena kepikiran, gue pengen tahu aja gitu. Lebih ke situ aja sih. Kalau dimimpiin enggak. Tapi banyak yang komentar di TikTok tuh sampai ada yang mimpiin, ada yang begitu. Ya ada lah gitu. Kalau pribadi gue enggak. Iya, nah ini banyak banget juga kan di bioskop juga. Ini kita nggak dibayar ya, kita buat promosi sama sekali. Kita nggak ada dibayar sama ini, nggak ada kerja sama pun nggak ada gitu. Nah jadi kayak di bioskop itu kan banyak banget orang-orang yang nonton kayak kesurupan atau apa. Iya. Gue sempat lihat tuh. Nah, itu heboh banget ya. Kalau menurut lo sendiri itu bisa kayak gitu gimana? Kalau gue pribadi lo karena kan ada semi dukun nih kayaknya. Anjir. Katanya. Lu bilang macem-macem lu. Anjir, dukun gak tuh? Enggak, gue bukan, kan gue bilang tadi, gue bukan dukun, gue bukan intel, gue bukan apa-apa, gue cuma nanya opini gue aja gitu. Kalau menurut gue yang untuk persoalan kenapa bisa kesurupan atau kayak gimana, ya kita main logika aja sih bang. Ya mungkin dia udah terobsesi di pikiran dia gitu, yang dimana di mindset dia tuh ya udah seperti itu, jadi ya timbullah kesurupan itu. Kalau gue pribadi kayak gitu. Kalau untuk soal sosok, oh itu sosok Vinanya langsung, kayak nggak mungkin deh. Gitu. Dia udah tenang kok di alam sana gitu. Makanya jangan sangkut pautin kalau misalkan ada yang kesurupan
di bioskop atau kayak gimana, jangan sangkut pautin, kasihan bang keluarganya. Iya. Ya, lebih baik kita ngedoain untuk almarhum kan. Itu sih kalau menurut gua. Nah, ini kan Andrea udah ditangani sama bahkan ayah dari almarhum Eki juga kan udah speak up. Betul, di Instagram pribadinya. Nah, terus bahkan keluarga dari almarhumah Vina juga ini sudah mendapat pendampingan khusus lawyer dari Hotman Paris Ya. gitu. Nah, berarti kan kalau udah sekelasnya Hotman Paris nih, ini udah nggak kaleng-kaleng lagi nih. Betul. Kalau feeling lu sendiri nih, ketiga korban atau DPO ini berhasil nggak ditangkap? Ini sebenarnya banyak konspirasinya loh bang. Oh, Dan ini kayak banyak yang beberapa orang yang bilang kayak disangkut pautin sama film, Cok. Ada film luar negeri katanya nih kayak oh bisa jadi nih bukan aslinya gitu ketiga DPO-nya. Banyak yang bilang gitu, Bang. Tapi kalau kalau gua pribadi gua nggak tahu, Bang ya. Tapi yang pasti gua selalu berdoa semoga kasus ini cepat kelar aja. Ada titik terangnya lah. Itu kalau untuk masalah wah kelar nggak nih? Ini bisa hilang begitu sekejap gitu atau gimana? Gua nggak bisa mastiin sih, Bang. Gue cuman ya semoga aja timbul ketemu dan titik terangnya itu. Jadi bisa sampai kelar lah. Itu sih kalau gua ya. tapi apakah kalau menurut lu sendiri ya? Ini gua nggak habis pikir itu flyernya yang ditampilkan itu tanpa foto, cuma ciri-ciri khusus gitu. Jadi bingung juga ya orang mau nyari kalau tanpa ada foto atau seenggaknya nih gambaran atau lukisan gitu. Jadi agak gampang. Nah kalau kayak gitu kan berdasarkan ciri-ciri khusus yang yang ditampilkan oleh polisi di media-media itu, gue sendiri sih bingung ya kalau misalnya orangnya ada di dekat gua. Ciri-cirinya kayak gini, tapi kan nggak tahu wajahnya. Nah itu yang lu maksud udah dapet cirinya tapi kenapa nggak ditampilin gitu? Ya, Nah kalau kan kemarin gue sempet ngasih link ke lu kan di grup kan, gue bilang ini Hotman Paris speak up nih. Kalau gue simak dari si Bang Hotman Paris ini ya sebagai lawyernya Vina, dia pernah bilang bahwa di ketiga pelaku ini DPO-nya berubah. Dia bilang begitu. Oke. Makanya di situ kita belum bisa mastiin ya, belum bisa menyimpulkan di balik semua itu tuh ada apa gitu. Kita nggak bisa sih, belum bisa lah. Itu sih ya, udah sampai situ aja sih. Jangan terlalu dalam ya. Itu aja. ya, karena kan orang banyak ini viral pertama kali ini lo kan yang menemukan bahwa bahkan yang nanti kita tampilin ya video-videonya. Tapi ya. ini yang pasti duga ya, dugaan ya. Kita tampil video-video mereka yang udah mengangkat nih jejak backpacker berhasil menemukan ini keberadaan Linda. Banyak tuh. Nanti mungkin teman-teman beberapa video yang berhasil kita himpun ya, kita tampilin sedikit-sedikit aja nih. Konten-konten mana yang kayak mengambil konten kita dengan menarasikan bahwa Linda itu ditemukan oleh jejak backpacker. Ya. Gitu. Bahkan kemarin ada juga laporan ke saya DM pribadi juga, Bang ini mau nanya dong, ini benar nggak sih dari jejak backpacker udah berhasil menemukan Linda, katanya gitu. Saya jawab ya masih diduga sih itu, tapi kalau ngelihat ini TikTok profilnya dari postingannya ya, masa orang itu kan perbuatan yang nggak main-main ya. Gitu. Masa iya dia mau menampakkan diri muncul buat klarifikasi gitu bahwa dia adalah si Linda. Nah, tambah lagi Bang, untuk apa dia nyari pansos untuk cari followers? Sekarang gini Bang, kalau misalkan emang dia cari followers, logika lagi nih, kalau emang dia cari followers, nggak apa-apa Bang, foto profil gua atau nama gua nggak usah disensor, kan bisa ya. Jadi gue bisa aja nge-up tanpa disensor, gue
gue akan ngasih fotonya. Masuk gak logika gue? Ya kan? Jadi bisa aja. Karena banyak bang. Jadi ketika gue setelah angkat, ini gue lanjut ya yang si kisah si Linda. Setelah gue angkat chattingan si Linda sama gue itu, gue di DM ada salah satu orang ya, dia bilang, bang ini Linda klarifikasi. Nah ini nih teman-teman, kita jangan terkecoh sama akun-akun fake. Orang awam pun juga kita udah paham. Kalau emang itu asli ya, masa sih dia baru bikin akun berapa jam yang lalu bang? Oke. Iya kan, bikin akun beberapa jam yang lalu terus klarifikasi gini-gini. Gue sebenarnya gedek bang sama orang-orang yang hanya gila mencari followers. Dia menggunakan foto profil atau nama si pelaku atau korban hanya demi kepentingan sendiri. Itu malah menurut gue menyusahkan netizen untuk mencari ini loh, atau menyusahkan yang pihak berwajib juga gitu. Tolonglah teman-teman. Jadi jangan wah nih Haji mumpung nih gue bikin nama akun lah. Misalkan contoh gue bikin akun Egri Pra, lu cari aja TikTok. Iya, banyak banget. Banyak kan? Ya karena itu untuk mencari followers, sesudah akun itu sudah selesai, ya kan? Postingannya dihapus. Ganti nama. Sesimpel itu. Ya kan? Itu makanya jangan terkecoh, jangan ke-trigger juga. Kita fokus aja ke 3 DPO ini. Udah. Kita fokus ke 3 DPO ini. Kalau untuk masalah Linda, gua masih diduga juga, dia mengakui dengan sendirinya. Kita lihat aja nanti ke depannya gimana. Yang penting fokus ke 3 DPO ini. Udah, itu aja. Tapi lo sendiri waktu nge-share chatan itu udah dapat izin ya dari... Udah dong. Udah. Udah ya. Udah. Gua sempet bilang kayak, Kak, kan chat terakhir gua, kakak jangan kemana-mana dulu biar saya kompremnya enak. Iya kak, izin gua sama dia. Makanya ya udahlah, itu yang gua up. Kayak gitu. Ya berarti beberapa ada yang memang nggak bisa kita tayangkan, kita sensor dari hasil chatan itu ya. Betul. Gimana juga kita membawa nama baik si Linda ini biar nggak kenapa gitu. Ya. Bukan kita pengen wah ini sengaja dibikin kayak gini biar bertanya-tanya gitu. Enggak ya, memang ada sebagian nggak bisa kita publish gitu. Karena Berhubungan dengan ini juga ya, kita berhubungan dengan ada satu hukum juga, yang satu berhubungan dengan ya nama baik si Linda. betul. Itu makanya sampai sekarang gue masih kepikiran bang gitu. Gue takut gitu. Gue takut disalahin gitu. Padahal gue cuman hanya menyuarakan itu Linda gitu, dan dia mengakui dengan dia sendirinya, bukan suruhan gue atau itu chattingan diri gue sendiri. Itu sih bang. Gue cuman hanya menyuarakan aja. Itu Dan sih. mungkin kedepannya akan kita buka, kita berani bisa buka itu chatan kalau misalkan ini sudah ditangani oleh pihak kepolisian. Misal pelaku 3 pelaku ini sudah tertangkap dan si Linda juga ini sudah klarifikasi dan semuanya udah happy ending gitu ya. Nah, kita baru bisa berani. Oke, gue tambahin dikit lagi bang. Ada juga yang berkomentar, kenapa Linda speak up setelah 3 DPO ini ditangkap? Ya percuma dong, katanya. Banyak bilang gitu bang. Ini menurut gue bang ya, menurut gue yaitu pertama ada yang pihak analah gitu ya kan, pihak sana yang kita nggak boleh publish. Kedua, keamanan dia. Ketiga, 3 DPO ini belum ditemukan. Takutnya nyerang bang. Ya. Itu makanya kita harus lebih bijak lagi, harus lebih dipahami lagi apa yang gua maksud. Itu sih. Itu aja bang. Oke. Teman-teman ya, silakan teman bebas mau berkomentar apa aja di kolom komentar, spekulasi masing-masing atau menebak, monggo silahkan. Masih batas tahap aman-aman aja. Ya,
Andre ya. Ya. Atau mau tanya langsung ke Bang Andre juga bisa. Oke teman-teman, itulah tadi obrolan kita mengupas tuntas tentang tragedi kisah Vina sebelum 7 hari kalau di filmnya ya. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Buat kalian yang punya pengalaman menarik dan ingin menceritakan langsung pengalaman mistis kalian di channel YouTube Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau di 0852 1234 5683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Andre, thank you nih ya. Siap. Mudah-mudahan nanti ada lamaran lowongan Intel. Gak mau. Lo Gak daftar mau. ya. Iya, lumayan nyamar jadi tukang bakso. Sampai jumpa.